Halo rek, opo kabare? Bali maneh dek aku jurusan akuntansi. Basiki aku nganggo bosone arek Surabaya ya. Soalnya iki lagi akeh pendatang sekolah luar kota to. Mesti iki ono arek-arek Surabaya, ono arek Malang to ya. Jadi iki saiki aku arep ngomongke pajak ya. Wes, pajak. Kowe tahu bayar pajak toh? Oh. Awakmu wajib pajak kudu. Wes ya. Nek awakmu pengen dadi wajib pajak ya, pokoknya kudu duwe iki, NPWP ya. Nomor pokok wajib pajak. Si paling NPWP. NPWP itu tuh tugas utamanya sebagai identitas wajib pajak ya guys ya. Nah, kapan kita harus punya NPWP? Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan itu tuh mulai dilakukan ya. Yes. Nek wajib pajak randuwe NPWP kuwi, aku sanksine abot kuwi. Nek awakmu dadi wajib pajak tur awakmu randuwe NPWP. Wajib pajak iki kudu duwe iki ya. Nek randuwe NPWP yo ngene iki jenenge wudu wajib pajak ya. Kok nek dadi wajib pajak tur kowe ra ndek NPWP iso-iso dipidana ngantek 2 sasi lho. Maksudnya 2 tahun. 6 tahun. Duduk 2 sasi ya. Iso-iso dipidana ngantek 6 tahun loh. Suwe loh 6 tahun ki. Mergane kuwi dianggap merugikan negara gitu ya. Ki apa meneh iki? Oh iki. SPT. SPT. Ini apa toh? Apa? Oke. Aku lah SPT. Si paling surat pemberitahuan. SPT. Jadi ki SPT itu dipakai buat wajib pajak, buat ngelaporin perhitungan pajak sama buat bayar pajak yang terutang. Siapa sih yang harus ngisi SPT itu? Wajib pajak perseorangan yang nerima penghasilan dari kegiatan usaha ya. Terus WNI yang kena di kantor kedutaan asing ngono ya. WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Pihak-pihak yang diberi kuasa warisan. Terus gimana caranya lapor SPT? Lapor SPT itu piye carane ya? Yo datang ke kantor pajak gitu. Buat membuat SPT manual terus disetor ke kantor pajak ya. Kalau mau lapor SPT secara online ya, bisa pakai e-filing ya. E-filing itu kayak buat lapor SPT tahunan gitu, tapi secara online. Nah, itu dilakukan kalau waktu pelaporan pajak sudah tiba ya. Batas waktu penyampaian SPT tahunan ya. SPT tahunan ini nek PPh badan ki tanggal 30 bulan ketiga ya. Berarti ki bulan Maret kok ya. Bulan Maret setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak ya. Nah, SPT terus kalau itu untuk PPh badan. Kalau PPh orang pribadi itu tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak ya. Oke. Jadi harus apa namanya? Harus ini ya dalam membayar
dalam menyampaikan SPT harus tepat waktu ini ya, harus on time ya, wes. Itu SPT ya. Subjek pajak ya. Ini subjek pajak saya kelingan pora iki. Yes. Jadi orang kabeh yang termasuk badan kuwi termasuk subjek pajak. Badan ki udu awak ya. Ning badan ki salah satu contoh wajib pajak ya. Kuwi wis bener urung? Wis bener. Wes ya. Jadi badan ki orang mesti termasuk subjek pajak ya. Kan subjek pajak ki ada 4 toh. Untuk usaha tetap toh. Terus ada untuk usaha tetap, orang pribadi, badan, terus karo apa meneh ya. Warisan yang belum dibagi ngono ya. Yes. Oke. Kategori biaya fiskal ya. Ki sadurunge aku ketemu karo laporan keuangan fiskal ki, aku iki arep ngomong ke biaya fiskal sik ya lur. Biaya fiskal. Apa ya biaya fiskal ki? Gak roh aku. Gak roh aku rek. Apa ya nek biaya fiskal ki? Biaya fiskal. Wes langsung wae ya iki wes. Laporan keuangan fiskal. Oh, laporan keuangan fiskal. Kamu di mana? Kemarilah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal. Simsalabim. Abrakadabra. Oke. Laporan keuangan fiskal. Oke ya. Tuh iki lho wonge iki lho. Iki gambare koyo kaktus toh. Tak tusuk lho we. Yes. Oke. Laporan keuangan yang dibuat buat kepentingan perpajakan ya. Nah, terus lain nyocokin gue apa? Nganggo rekonsiliasi fiskal ya lur. Contohnya neraca fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal kuwi cara nggo nyocokke perbedaan-perbedaan sing ono ning nggon laporan keuangan komersial ya. Jadi nek ngomong ke laporan keuangan fiskal ki, aku mesti ana hubungannya karo rekonsiliasi fiskal ya lur. Rekonsiliasi fiskal. Ki ndi iki wonge iki? Iki ra teko iki. Lah rekonsiliasi fiskal ki wis teko urung ya? Rekonsiliasi fiskal. Jare mau ki arep dene lho. Sidora ya nek rekonsiliasi fiskal ki. Kayak dolan neh nggone koncone. Yes. Free trade zone ya. Apa kuwi free trade zone ki? Free trade zone. Apa? Free trade zone. Zona gratis. Apa itu free trade zone? Zona gratis kah? Oke, jadi free trade zone itu tuh kawasan bebas ya. Kawasan bebas. Kawasan yang terpisah dari kawasan pabean sehingga bebas dari pengenaan bea materai, PPN, PPNBM sama cukai gitu ya. Nah, itu kita di Indonesia kita nyebutnya kawasan pelabuhan bebas, kawasan perdagangan bebas gitu ya. Oh ya, free trade zone.
Kamu tuh dulu dari sebelum dari fakultas ekonomi tuh dari fakultas mana? Kedokteran. Aku dari fakultas kedokteran. Kedokteran. Kelamaan PDKT nggak pernah jadian. Iya. Kalau akuntansi apa? Akuntansi. Akuntansi. Aku mantan siapa sih? Iya. Manajemen. Mantan bisa jadi teman. Ya. Mantan bisa jadi teman. Ayo ki sopo ki koncone gur karo mantane ki karo mantane sopo ayo ki koncone gur karo mantane ki sopo ayo ki. Wes. Tap. Barang kena pajak. Ya. Yes. Barang kena pajak. Barang kena pajak. Jadikan kena barang kena pajak. Simsalabim. Wes, barang kena pajak. Wes, Reneo. Wes, barang kena pajak. Akulah BKP, barang kena pajak. Aku ki sering dikenal PPN loh. Aku ki kena tarif PPN 10%. Terus saya nyerah ke aku ki sapa? Jenenge PKP, pengusaha kena pajak. Jadi dia bisa badan, bisa juga orang pribadi ngono ya. Tapi dengan catatan sudah punya peredaran usaha atau omset dalam 1 tahun lebih ya. Barang kena pajak ki bahasa Inggrisnya apa ya? Taxable goods. Taxable goods. Taxable goods. Ya. Taxable goods. Hey, taxable goods, right? This is a taxable goods. Wah, iki aku karo sinau bahasa Inggris sisan iki. Aku karo sinau bahasa Inggris sisan iki. Barang apa nih, Bos? Barang kena pajak, Bosku. Barang kena pajak. PKP piye kabare? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Beneran baik atau pura-pura baik? Oke. Terus kalau lanjut lagi. Kalau BKP itu tuh berupa apa sih? BKP itu persediaan sama aktiva ya. Dan dia bikin untuk diperjualbelikan ya. Terus kalian tahu nggak? Setiap kali terjadi penyerahan BKP gue, wajib pajak itu tuh wajib itu, bukan faktur loh. Itu tuh dia tuh wajib itu, bukan faktur. Yang ngelakuin penyerahan itu siapa? Pengusaha kena pajak ya. Ki PKP ki ndi wonge iki? Amoso iki wani nyerahke ra wani rene piye to? PKP PKP. PKP PKP PKP, apa itu PKP? PKP PKP. Lalu kita ada PPN nih guys, PPN PPN pura-pura nakal. Oke, lanjut. PPN, pajak pertambahan nilai ya. PPN apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Beneran baik atau pura-pura baik? Okay. Pajak apa nih, Bos? PPN, bosku. Pajak iuran rakyat kepada kas negara. Jadi kita berkontribusi terhadap negara ya guys ya. Jadi jangan jadikan pajak sebagai beban, tapi jadikan pajak sebagai kontribusi kita terhadap negara ya. PPN or VAT. Nek nenggon bahasa Inggris ya, VAT. Nek nenggon bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya PPN ki ayo bener VAT. VAT, value added tax ya.
Ki aku sisan belajar basa Inggris iki. Ayo sapa sing seneng Inggris? Sesuk tak ajak sinau bareng ya. Sesuk tak ajak sinau wes kon sing seneng Inggris ki. PPN. Pajak pertambahan nilai. Akulah PPN. Pajak tidak langsung. Kalau kayak PBB, PPH, pajak kendaraan bermotor, itu mereka semua pajak langsung itu ya. Mas, kan aku kan nggak termasuk pajak langsung. Aku mau pengen kayak mereka itu loh, kayak si PBB, PPH sama pajak kendaraan bermotor tuh mereka tuh enak banget ya jadi pajak langsung ya. Aku pengen jadi pajak langsung kayak mereka tuh. Aku pengen aku pengen jadi pajak langsung. Jadi iri ya bos. Iri bilang bos. Tawa aja. Kan aku kan punya ilmu membaca pikiran. Tapi kalau kalian mau lihat aku ya, aku sebenarnya ada kok di restoran-restoran mewah gitu, kayak di misalnya kalian lagi neng McD, lagi neng KFC gitu. Misalnya terus beli spaghetti beli opo ngono toh. Nah, itu nanti dikenakan pajak 10% loh dari spaghetti dari kita beli gitu, nanti kena pajak 10% gitu. Dikenakan 10% yaitu aku. Gitu ya. Jadi kalau kalian penasaran ya, siapa aku sebenarnya? Akulah pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak ya. Aku jasa kena pajak atau kawasan pabean. Kalian kalau beli barang mewah, nanti kalian kena PPN loh, sama kena PPNBM juga loh. PPNBM, pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya. Nanti kalau beli barang mewah nanti ada pajaknya juga ya. Terus NJOP, nilai jual objek pajak ya. Jadi NJOP itu tuh ditetapkan selama 3 tahun ya. Kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan selama 1 tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Kalau misalnya nggak ada transaksi jual beli, NJOP itu ditentuin lewat perbandingan harga dengan OP lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti ya. Terus bedane NJOP karo NJOP TKP kuwi apa? Kuwi didelok saka batese ya. Batese NJOP ki ning ndi? Batese NJOP TKP kuwi ning ndi ngono ya. Itu dari dimana wajib pajak itu nggak terutang pajak ya. Pada saat dimana wajib pajak itu nggak terutang pajak ya. Oke, lanjut. Ikan hiu, ikan cucut, lanjut. Sambil mantun lur. Terus ditetapkan paling rendah berapa? 10 juta untuk setiap wajib pajak ya. Jadi wajib pajak badan apa wajib pajak orang pribadi ngono ki, aku ditetapkan paling rendah ki sebesar 10 juta ya. Jadi nek NJOP atau nek duwe NJOP ki paling rendah ki nilainya 10 juta ya. Yes. Burung merpati, burung dara, dong ora. Es. Baru dak Ciamis munggah gunung, wis mudeng urung ya. Kok iki aku le njelaske karo mantun iki ya. Beban pajak. Oke, beban pajak terdiri dari
Dari apa ayo? PBB gedung kantor, pajak kendaraan, PPN faktur pajak, PPN karena faktur nggak lengkap, sanksi terlambat lapor SPT ya. Yes. Makanya gue nek lapor SPT ki ojo ngantek telat ya. Soalnya nek telat bayar SPT sanksinya abot ya. Iso-iso dipidana ngantek pirang-pirang tahun. Beban. Ini termasuk beban juga ya. Beban semua beban gitu ya. Beban. Siapa di sini yang merasa terbebani? Ayo sek rumangsa kabutan sapa ayo sek rumangsa kabutan iki sapa ayo. Wes. Awakmu kabutan ora? Mikir iki, mikir kuwi, mikir apa ngono to? Awakmu iki kabutan ora? Ayo, wes. Wes. Susu bayi saya suwe, saya larang. Nek pajak ki saya suwe, saya mundak. Bener apa ora ya? Jarene ki pajak ki saya suwe, saya mundak loh. Aku ki tenan apa ora ya? Wes ya, sing ngerti please tell me. Please tell me about that. Oke. Kawasan berikat lagi. Kawasan berikat itu tempat penimbunan berikat ya. Buat nimbun barang impor dari tempat lain dalam daerah pabean. Jadi barang impor itu tuh akan dibongkar, barang ekspor itu tuh akan dimuat. Dilakukannya di mana? Di kawasan pabean ya. Jadi kegiatannya itu sama kayak di perusahaan manufaktur ya. Jadi ki podo kaya neng perusahaan manufaktur. Neng bedane kalau di perusahaan manufaktur itu pemrosesan bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi itu apa sih? Itu dia kerjanya kan kayak gitu tuh, ngolah bahan baku, bahan setengah jadi itu. Tapi kalau di kawasan berikat itu sama seperti itu juga, cuma tapi diubah jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi ngono ya, wes. Kalau di kawasan berikat itu gak dipungut PPN sama PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 ki contohnya kayak apa? Semen toh, kertas toh, produk baja karo produk apa meneh ya? Produk otomotif ngono kuwi ya. Nah, contoh kawasan berikat itu contohnya misalkan Tanjung Emas di Semarang loh. Sek wong Semarang di suarane ya. Ngerti Tanjung Emas ora? Tanjung Emas ki ning ndi? Cerak nganu ya. Ki aku soalnya ki ratau ning Semarang iki aku. Jadi ini aku ya masih awam banget tentang Semarang gitu ya. Biasanya kan cah-cah Semarang sering dolan ning Tanjung Emas toh. Biasanya wis do ngerti toh, biasanya oh Tanjung Emas ki panggone ki ngene Tanjung Mas ki apik nek nggo selfie ki apik. Oh Tanjung Mas ki tanggone ki gur nganu. Oh gur iki wis ngerti ya. Kayak cah Semarang ki wis ngerti ya, wis. Terus Tanjung Priok di Batam ya gitu. Tanjung Priok di Batam gitu. Nah seperti itu. Oke. Kawasan berikat. Ki bahasa Inggrisnya apa? Kawasan berikat iki. Bahasa Inggrisnya bonded zone. Oke. Ya. Ini ada apa namanya? Pemberitahuan dari
kawasan Pabean nih ya, kawasan Pabean dan kawasan Berikat gitu. Nah, kawasan Pabean ding, kawasan Pabean. Kawasan Berikatnya Ramelu iki. Nah, BC 2,5 pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang impor dari TPB untuk impor untuk dipakai ya. BC 2,3 pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang impor dari daerah Pabean buat ditimbun di TPB ya. Tadi cuma pemberitahuan aja itu ya. Jadi TPB itu tuh tempat penimbunan berikat. Kalau apa namanya, TPP itu tempat penimbunan Pabean gitu ya. Biasanya kalau kita lihat dari Google gitu, dari mana gitu toh, biasanya kalau gambar-gambar, biasanya jadi ada gambar kayak pelabuhan gitu, kayak pelabuhan gitu. Jadi nek pengen memahami tentang kawasan Berikat itu tuh dia kayak ini, kayak apa jenenge, yang pelabuhan-pelabuhan gitu, terus ada barang-barangnya, ada kayak apanya lah gitu. Pokoknya kok searching wae ya ning Google kawasan Pabean dan kawasan Berikat. Terus habis itu lihat gambarnya ya. Oke. Lalu selanjutnya ada nih Tara. Siapa nih? Ini ada siapa ini namanya? C yang udah pacaran nih ya. Udah apa sih namanya? Udah 3 bulan pacaran nih ya. Si siapa ini namanya? Bea sama Cukai nih ya. Oke. Ya, dan Cukai. Nah, jadi bea itu tuh pungutan yang dikenakan pemerintah ya, kalau bea itu ya, terhadap barang impor atau terhadap barang yang diimpor atau diekspor dari Indonesia. Makanya ada bea masuk dan bea keluar gitu. Nah, tapi kalau kalian ada yang tanya ya, nek kue takon karo aku, bea ki apa to Mas? Bea ki, bea itu tuh bea lama-lama jadi ada yang jawab gini, biaya kan, soalnya bea lama-lama jadi bea tuh. Iya nggak sih? Nggak, canda. Nah, kalau cukai itu ya, itu pungutan yang dipungut pemerintah atas barang dengan sifat dan karakteristik tertentu sesuai dengan undang-undang ya. Nah, jadi bea cukai itu tuh punya tugas buat melakukan pengawasan atas lalu lintas barang ya. Tugasnya nggak cuma itu. Bea cukai itu tuh nggak cuma ngawasin lalu lintas barang doang, tapi juga memungut bea masuk sama bea keluar ya. Kalau di Jogja itu tuh bea cukai itu tuh ada di depan ini ya, Bandara Adi Sucipto tuh ya, di di Jalan Solo tuh ya. Bukan Bandara Nyia loh ya. Jadi bea cukai itu tuh bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sekitar kepabeanan dan cukai untuk pembangunan negeri. Wah, pasti mereka pas pacaran pernah ngomong gini nih, pasti mereka nih, yang ayo kita bangun negeri, yang ayo kita ngumpulin penerimaan negara dari sektor kepabeanan, yang ayang pasti gitu lah. Bahasa Inggris bea cukai, customs and excise. Bahasa Inggrisnya ngono ya, customs and excise ngono kuwi ya, bea dan cukai. Oke. Lalu ada siapa lagi? Gudang Berikat. Oh iya, Gudang Berikat nih, Gudang Berikat. Gudang Berikat sedang apa kau di situ?
apakah kau baik-baik saja, Gudang Berikat? Are you okay? Oke. Jadi akulah Gudang Berikat. Akulah TBB buat nimbun barang impor ya. Jadi kegiatannya itu pengemasan, penyortiran, penggabungan, pengepaan, penyetelan, dan pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu buat dikeluarin lagi ya. Oke. Ini PP-nya itu ada di PP 32 tahun 2009 ya, tentang TPB gitu ya. Nanti kalian searching aja PP 32 tahun 2009 ngono ya. Nah, mana sih si kawasan berikat itu? Aku kemarin tuh minta tolong sama minta tolong ini tuh sama kawasan berikat toh. Si kawasan berikat sampai nggak kenal aku, anjir. Kawasan berikat. Piye to iki? Kok koncone ora dinteni iki? Oke. Kepabeanan. Customs and Excises. Customs and Excises Territory. Customs and Excises Territory. Ini bahasa Inggrisnya kepabeanan ya, atau daerah pabean. Kepabeanan itu tuh dia cuma ngawasin lalu lintas barang, jadi nggak ada pemungutan bea masuk ataupun bea keluar ya. Nah pemungutannya itu dilakukan sama pihak lain. Misalnya teman-teman pajak pengawasan barangnya bea cukai ya, bisa juga seperti itu ya. Pengawasan, nah kalau kita bicara pengawasan nih ya, pengawasannya seperti apa gitu. Misal nih barang impor itu tuh pemasukan barang ke dalam daerah pabean ya. Aku jenenge impor. Lalu setelah itu kita masukkan barang ke daerah. Lalu setelah itu kita masukkan barang ke daerah pabean ya. Nah, daerah pabean ki apa? Wilayah Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu tuh diarani daerah pabean ya. Termasuk udaranya. Kalau lewat udara gimana? Ya masuk ke daerah pabean gitu. Nah, kalau ekspor itu tuh kebalikannya gitu. Pengeluaran barang dari kawasan pabean gitu ya. Oke gitu ya guys ya. Itu tadi tentang kepabeanan. Kalau institusi kepabeanan di Indonesia itu disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau biasa kita sebut Bea Cukai ya. Oke. Jadi sampean sih penasaran toh? Misalnya sampean mau takon karo aku bea masuk ki apa toh? Bea keluar ki apa toh? Terus bedanya bea masuk karo bea keluar ki apa toh? Saya takon ngono kuwi, wes saiki tak jelaske ya. Jadi bea masuk itu pungutan yang dikenakan terhadap barang yang masuk atau yang diimpor ke Indonesia. Terus nih bea keluar itu pungutan yang dikenakan terhadap barang yang keluar atau diekspor keluar negeri ya. Yes. Lalu PBB ya. Nah, di PBB di perdesaan sama di perkotaan ki ada di dalam apa? Kalau PBB di perdesaan sama di perkotaan dalam sektor P2 ya. P2 itu tuh sektor untuk pertambangan ya. Gitu. Nah, sebelum itu apa itu PBB? Pajak bumi dan bangunan ya. Land and Building Tax, bahasa Inggrisnya PBB ya. Oke. Terus lagi ngitung apa? Terus lagi ngitung pajak PBB ki rumus dasarnya piye?
0,5%, setengah persen ya, dikali ke NJKP. Sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP, rumus dasarnya 20% dikali NJOP. Ngono kuwi ya. Yes. Baru dak Ciamis munggah gunung wes mudeng urung. Wes mudeng lah ya. Mosok tak jelas kayak panjang lebar yang ngene iki mosok ya ra mudeng. Nek wong pajak ki mesti ya mudeng ya, nek wong pajak ki karo wajib pajak ki. Wajib pajak ki tak jelas ke yang ngene iki ya mudeng ya, nek wajib pajak ki. Nah, oke. Kalau sektor P2 tadi ya, sektor untuk pertambangan tadi ya. Kalau sektor tadi P2 itu tuh untuk tentang PBB di perdesaan dan di perkotaan gitu ya, bukan pertambangan. Nah, jadi kalau di sektor P2 itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, tapi kalau P3 itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 gitu ya. Jadi P2 lagi wewenange Pemda. Terus objek PBB P2 itu ada apa aja? Objek PBB P2 ada bumi dan bangunan di wilayah pedesaan sama perkotaan. Contohnya misalkan rumah, sawah, apartemen, hotel, rumah susun dan lain sebagainya ya. Pokoknya akeh ya contohnya ya. Terus kalau P3 tuh ada hutan tuh, ada kebun tuh. Nah, itu P3 ya. Terus kayak pertambangan toh, itu di dalam sektor P3 semua itu. Sektor yang untuk sektor perkebunan, perhutanan sama pertambangan gitu. Oke. PPH final. Oke. PPH final. Kisah lagi. PPH final. Ini PPH atau mie sih? Kok gambarnya kayak mie? Ya emang ini mie instan. Tapi aku jadi mie dulu sebelum jadi PPH gitu. Kamu jadi mie dulu gitu. Oke. Sebelumnya tapi berhubung ini kita bertemu dengan gambar mie ya, ini kan gambar mie toh. Berhubung kita ketemu dengan gambar mie ini, aku mau jelasin dulu, oke? Mie instan itu nggak boleh dikonsumsi sering-sering, betul nggak? Betul ya. Jadi mie instan itu kan dibuat dari lemak-lemak yang unsaturated, toh. Jadi kandungan lemaknya itu tuh ini sangat tinggi gitu. Jadi sangat berpengaruh terhadap metabolisme kita. Nah, mie instan itu dia nggak mengandung serat, rauno serate ya. Jadi mie instan itu mengandung garam dalam jumlah tinggi gitu. Kandungan garamnya sangat tinggi, lebih dari kebutuhan garam harian kita ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nih kalau kita mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 sampai 3 kali dalam sebulan gitu. Itu kita bisa terkena darah tinggi atau hipertensi ya. Kita akan terkena yang namanya semua penyakit metabolik. Jadi bisa kena namanya kolesterol, bisa kena diabetes ya, besti. Nah, jadi boleh nggak mengkonsumsi mie instan itu? Boleh ya, tapi maksimal sebulan 2 kali. Kalau perlu, dikasih sayur buat nambah seratnya gitu ya. Ini kan soalnya juga ada sayurnya juga biar sehat gitu. Kita harus banyak-banyak makan sayur gitu ya biar sehat gitu ya. Oke. PPH final. Jadi kalau kurang dari 4,8 M itu dia pakai PPH final ya. Tapi kalau lebih dari 4,8 M itu dia wajib pembukuan. Nah, nanti dia pakai PPH tarif normal ya, Besti.
Oke. BPHTB. Apa ki? BPHTB. Ki anyar po ya BPHTB ki. Iki aku agak ngerti loh iki. BPHTB ki. Dosen kuwi kemudian orang ngajari aku ngono kuwi. Jadi ki aku nemuke ning Google, aku nemuke ning apa? Ning YouTube kayak lah. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Wera tira tarif BPHTBI piro? 5% dari harga beli dikurangin NJO PTKP. BPHTB ki koncone NJO PTKP ya. Jadi nek kowe dadi WP tarif NJO PTKP ini paling dhuwur ki piro? 24 juta ya. Dikenakan setiap 3 tahun sekali. Wah, tarifnya dhuwur men ya iki tarife ya. 24 yuto 24 juta ya. Oke. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal. Boleh koncomu Yo. Koreksi fiskal itu apa? Sudut pandangnya laba fiskal ya. Buat bahasa Inggrisnya fiscal correction. Jadi kalau biayanya kecil itu labanya jadi lebih besar. Jadinya positif ya lur. Kalau dari 4,8 juta jadi 2,4 juta, berarti dia menambah apa mengurangi ayo? Nek seko 4,8 dari 2,4 ki menambah apa mengurangi ayo? Menambah ya, menambah koreksi fiskal ya lur. Kalau pendapatan jadi 0 itu berarti koreksi fiskalnya negatif ya. Karena labanya berkurang gitu ya. Lalu siapa lagi? Barang, the members of taxable goods. Akulah barang dan aku terbagi jadi dua. Barang berwujud dan barang tidak berwujud. Lagi gambarnya iki loh kayak apa ki? Iki kaya pitik apa manuk ya iki ya. Iki gambarnya kaya pitik apa manuk to iki? Kaya tinggi pitik ya iki. Nek manuk ki sik cilik ki lah. Luwih cilik saka iki. Oke. Jadi apa contoh dari barang berwujud itu? What is the example of barang berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak? Landas, kontinen. Ya. Terus apa contoh barang tidak berwujud? Contohnya barang tidak berwujud ki apa? Example of barang tidak berwujud. Number 1, hak atas merek dagang. Number 2, hak paten. And the last one is hak cipta ya. Iki wis tau ya pas zaman matkul apa mbiyen ki matkul perpajakan 2 apa perpajakan 1 ya? Perpajakan 2 ini nek ra salah. Oh, perpajakan 2. Oke. Inilah barang kena pajak ya. Barang kena pajak ya. Oke, ini terakhir nih ya. Terakhir. Ini soalnya paling susah buat kita hafal ini ya. Apa ini yang paling susah ini? Kalau kalian penasaran langsung saja. Simsalabim.
Ha. Gila. Wih. Pajak 12 undang-undang KOP. Pokok iki gambarnya kayak boyo ya iki ya. Wis pokoknya jodolan ning danau ya. Soalnya ning danau ki akeh boyone ya. Kaya ning Semarang ki sek ning Lor Merbabu kayak apa jenenge Rawa Pening, rawa. Kaya ning Klaten barang to. Kan ono rawa to jenenge apa? Rawa Jombor to. Pokoknya ojo dolan ning kono ya nek. Soalnya ning kono ki akeh boyone ya ning Rawa Jombor Klaten kono kae. Kok iki aku saiki ning Klaten iki aku ning iki saiki aku ning Klaten aku. Ning apa ning Prambanan. Yes. Wis pokoke iki nggo cah-cah Klaten ki nek arep dolan nek misale awakmu arep dolan ning Rawa Jombor ki sing hati-hati ya. Mergane ning kono ki akeh boyone. Jadi nek kowe dolan ning kono terus kowe weruh ana wong mancing iwak ngono kae to. Aku ya aja melu-melu mancing iwak ya. Udine engko nek ana buaya loncatnya, ya langsung ngono to. Soalnya kalau di rawa-rawa gitu kan rawan apa ada buaya gitu ya. Pokoknya dek dolan yang kono ki pokoknya sing hati-hati ya. Kalau main di sana yang hati-hati ya. Oke. Pasal 12 Undang-Undang KUP. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak ya. Surat ketetapan pajak ki apa ya surat ketetapan pajak ki? Ora ngerti aku yoan. Ayo makanya ki kudu duwe pemahaman ya. Misalnya sih tentang kayak kawasan pabean mau kayak kawasan pabean mau kawasan pabean ki gambare sih yang ini ki gambare sih ono apa sih cerak lautan ngono kae atau sih ono kapal-kapale ngono. Nah itu kita harus punya pemahamannya dulu sebelum ini kita harus punya pemahaman dulu. Oke ya satu lagi terakhir. Oke. Kawasan pabean. Oke, jadi kawasan pabean itu tuh cuma instansi yang boleh berada dalam kawasan ini, yaitu bea dan cukai ya. Jadi bea dan cukai itu tuh berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang ya. Ya iki mau wis tak jelaske ya. Pokoknya berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang gitu ya. Ayo tadi tugasnya bea cukai selain mengawasi lalu lintas barang apalagi? Ayo tadi tugasnya bea cukai ayo. Tugasnya bea cukai mau ki apa meneh ayo. Mengawasi, memungut bea masuk dan bea keluar ya. Memungut bea masuk dan bea keluar ya. Oke. Oke. Jadi kalau barang impor itu harus dibawa ke kantor pabean ya. Dan dibongkar di kawasan pabean ya. Ki mau soalnya wis tak jelaske iki pas ketemu karo kawasan berikat mau iki. Ketemu karo kawasan pabean aku malah kon jelaske meneh iki. Dadi iki aku lagi jelaske ping pindur. Iki aku lagi jelaske ngene iki ping pindu. 2 kali aku. Nah, kalau sedangkan untuk barang ekspor itu harus buat diekspor di kawasan pabean. Kalau barang impor, barang ekspor dibongkar, dimuat di luar kawasan pabean, nah itu kira-kira boleh nggak tuh? Boleh ya, tapi setelah mendapatkan izin dari kepala kantor pabean ya. Oke. Nah di dalam daerah pabean itu ada namanya kawasan pabean ya.
kawasan Pabean itu tuh ada di mana? Nih, kawasan Pabean itu ada di mana? Kawasan Pabean Kining di pelabuhan sama di bandara ya guys ya. Jadi kawasan Pabean itu biasanya buat penimbunan barang di luar kawasan Pabean ngono ya. Yes. Wah, ra kroso iki aku gawe video wis 50 menit. Wis arep sak jam iki ra kroso ya. Yes. Sebelum saya tutup video ini, ada pertanyaan. Halo. Apakah ada pertanyaan? Wah, jangan-jangan nanti pertanyaannya, Mas, aku tak bari sih ya, Mas. Aku tak dolan ning nggone iki sih ya. Pasti ngono mesti to. Wah. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi, cukup saya akhiri video saya sampai di sini. Wes, cukup semene wae video kali ini. Wes, pokoknya gue sampean sing ndelok videoku saka awal tekan akhir tak dongake. Wes esuk IP-mu untuk papat ya, tak dongake. Muga-muga kowe sesuk IP-mu kumlot ya. Bisa lulus dengan IP tinggi. Tak dongake wis esuk gampang ning golek kerja ya. Tak dongake sesuk lek nglamar kerja gampang ya. Muga-muga kowe entuk jodoh sing apik, sing iso nampa kowe apa anane, sing gemati karo kowe. Tak dongake muga-muga kowe entuk jodoh. Pokoknya golek jodoh ki ora usah sing ayu-ayu, ora usah sing ganteng-ganteng ya. Karena ganteng dan cantik itu hanya sementara gitu. Kok nek wis tuwek kan lak yo anu to. Ayune entek to nek wis tuwek iki. Nek wis tuwek iki gantenge entek to. Ayo makanya nih golek jodoh iki golek sing apik ya, golek sing gemati, sing apa jenenge, sing iso nampa kowe apa anane ya. Wes ya, cukup semene wae. Matur suwun lur wis delok video aku. Suwun ya, wis delok video aku. Nek misalnya aku ono salah-salah iki, aku njaluk sepuro ya. Pokoknya gue cah-cah akuntansi karo cah-cah manajemen. Pokoknya sing wis tau duwe salah karo aku, saiki salahmu wis tak ngapurani ya, Pokoknya sesuk ojo tok baleni meneh ya kesalahane sing padha ya. Karena orang hidup itu harus belajar dari kesalahan ya. Memperbaiki kesalahan. Oh misalnya dino iki aku wis tau iki. Berarti sesuk rasah mau baleni meneh ya, ngono ya. Wes. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.